Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi IPA SMP kelas 7 dengan materi zat dan perubahannya. Subpokok materi unsur, senyawa, dan campuran. Klasifikasi materi. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Macam zat ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, zat padat, ciri-cirinya letak molekulnya sangat berdekatan dan teratur. 2. Bentuknya tetap dan mempunyai gaya tarik antar partikel sangat kuat. 3. Volumenya tetap. 4. Gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat. 5. Molekul-molekulnya sulit dipisahkan, sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Contoh, batu, besi, kaca, dan sebagainya. Zat cair, ciri-cirinya bentuk berubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya selalu tetap. 2. Susunan partikelnya agak teratur dan jarak antar partikel agak renggang. 3. Partikel-partikelnya dapat bergerak bebas. 4. Gaya tarik-menarik antar partikelnya lebih lemah. Contoh, air, alkohol, minyak. Berikutnya zat gas, ciri-cirinya 1. Bentuk dan volumenya selalu berubah mengikuti wadah dan ruangannya. 2. Susunan partikelnya tidak teratur dan jarak antar partikel sangat berjauhan. 3. Gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat lemah. 4. Pergerakan antar partikel sangat cepat. Contoh, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, asap, angin. Perubahan wujud. Apa saja perubahan wujud? Dari padat ke gas, gas ke cair, cair ke padat, padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat. Ini peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan es batu tadinya padat, meleleh ya, ketika kena panas itu perubahan dari padat ke cair. Atau zat cair bisa ke padat ya, sebaliknya ketika air dimasukkan ke dalam freezer ya, lama-lama menjadi padat menjadi es batu. Atau cair gas ketika merebus air itu ya, dalam suhu tinggi lama-lama air menguap menjadi gas. Gas ke cair misalkan mengembun itu ya, ketika pagi hari itu ada embun ya, peristiwa dari gas ke cair. Atau gas ke padat atau padat ke gas. Padat ke gas contohnya itu kapur barus ya, mengalami peristiwa penyubliman ya. Atau gas ke padat itu adalah mengkristal. Itu contoh perubahan wujud ya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Unsur, senyawa, dan campuran. Perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Dari penyusun ya, unsur disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa. Senyawa disusun oleh unsur-unsur. Senyawa dapat dipisahkan dengan cara kimia. Campuran disusun oleh beberapa zat. Campuran mudah dipisahkan dengan cara fisika. Dari sifat, unsur lebih sederhana dari senyawa. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Campuran sifat zat penyusun masih tampak ada.
Proses unsur tersedia di alam, senyawa terbentuk dari perubahan kimia, campuran terbentuk dari perubahan fisika. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Macam unsur, ya. Jumlah unsur di alam itu banyak banget ya anak-anak. Ini secara garis besar unsur dibagi menjadi 3. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Unsur logam secara umum warna putih mengkilap, titik lebur rendah. 3. Dapat menghantarkan arus listrik. 4. Dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor atau panas. Contoh unsur logam ya ada aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, kromium, magnesium, mangan, natrium, nikel. Unsur non-logam secara umum warna tidak mengkilap, titik leburnya rendah, penghantar arus listrik yang buruk, penghantar kalor buruk kecuali grafit ya. Ini ada contoh ya, tabelnya ada belerang, bromin, klorin, fosfor, helium, hidrogen, karbon, klorin, neon, nitrogen, oksigen, silikon, iodin. Berikutnya unsur semilogam. Unsur semilogam itu memiliki sifat antara logam dan non-logam. Contohnya ada boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, polonium. Penulisan lambang unsur ini oleh tokoh ilmuwan ya, John Jacob Berzelius. Ada tata cara penulisan lambang unsur. 1. Menggunakan nama unsur dalam bahasa Latin. 2. Lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur tersebut, huruf pertamanya ya, dan ditulis dengan huruf kapital. Diambil huruf pertama dan hurufnya kapital. 3. Jika ada unsur-unsur yang memiliki huruf pertama dari namanya sama, maka lambang dari salah satu unsur ditambah lagi satu huruf yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya ini ya, hidrogen, huruf pertamanya H, jadi lambang unsur H kapital atau H besar ya. Ini H besar untuk lambang unsur hidrogen. Helium huruf pertamanya sama-sama H, jadi nggak boleh H besar. 1 ya, ditambahkan dengan satu huruf kecil berikutnya menjadi He atau helium. Ada lagi raksa hidrargyrum, H juga huruf pertamanya ditambahkan dengan G menjadi hidrargyrum atau lambang unsur dari raksa. Karbon, lambangnya C besar atau kapital. Ada lagi cuprum itu C juga, terus ditambahkan dengan huruf berikutnya huruf kecil Cu, cuprum. Klorin Cl, C nya besar, L nya kecil. Nitrogen, lambangnya N besar. Natrium, karena N sudah merupakan lambang dari nitrogen, maka natrium ditambahkan dengan huruf kecil berikutnya yaitu Na. Berikutnya sama ya, ada aluminium, argonium, arsen, aurum, argentum ya. Ketika ada huruf yang sama, huruf keduanya ditambahkan dengan huruf kecil, itu adalah tata nama penulisan lambang unsur. Senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang tergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari, natrium klorida.
garam dapur ini ya. Rumus kimianya natrium klorida, natrium dan klorida, NaCl, natrium dan klorin ya, dua unsur Na dan Cl. Sukrosa, gula, ada unsur karbon, hidrogen sama oksigen. Asam klorida ada hidrogen sama Cl sama klorin. Asam asetat, karbon, hidrogen, oksigen. Asam sulfat, ada hidrogen, sulfur, oksigen. Air ada hidrogen sama oksigen. Urea, karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen. Asam askorbat, karbon, hidrogen, oksigen. Aspirin, karbon, hidrogen, oksigen. Soda kue, ada Na, natrium, hidrogen, karbon, oksigen. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari, ada susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam, es campur. Campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki sifat fasa yang sama, atau biasa disebut dengan larutan ya. Ciri-cirinya: satu, terdiri dari zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai pelarut atau zat pelarut. Lalu yang lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut antar komponen penyusun. 2. Tidak terdapat lapisan. 3. Tidak dapat disaring. Contohnya ada air sirup ya, larutan gula ya. Larutan dalam kehidupan sehari-hari ada asam, ada basa, ada garam. Perbedaan asam, basa, dan garam. Sifat asam, rasanya asam. Derajat keasaman pH kurang dari 7. 3. Dapat memerahkan kertas lakmus biru, jadi warnanya indikatornya merah ya, kalau asam ya. 4. Tidak merubah warna kertas lakmus merah, tetap merah ya, kalau kena asam merah tetap merah. Yang berikutnya, yang kelima, menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Kalau basa, rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7. Yang ketiga, dapat membirukan kertas lakmus merah. Ini indikatornya warna biru, kalau asam merah ya. Yang keempat, tidak merubah warna kertas lakmus biru. Yang kelima, menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Garam rasanya manis, asin, atau tidak berasa. Derajat keasaman pH-nya netral 7 ini ya. 3. Tidak merubah warna kertas lakmus. Itu netral, sifat dari garam. Tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Campuran heterogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua bahan atau lebih yang memiliki sifat fasa yang berbeda. Jadi campurannya masih terlihat ya, campurannya kasar. Contohnya es campur ya, campurannya masih kelihatan itu ya. Ada susu, ada buah-buahan ya, ada es batu dan sebagainya. Gula, terus kopi ya, ada bubuk kopi ya, ada gula ya, campuran ya. Terus contohnya ada adukan material ya, itu ada terdiri dari campuran, ada bahan-bahan penyusunnya, ada kerikil, pasir, semen, kapur ya, dan sebagainya. Itu juga campuran heterogen. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya biar untuk
video pembelajaran berikutnya semakin berkembang ya. Terima kasih. Salam edukasi bersama Alta Morgana Edukasi.